lagi tidur di dalam. Karena lu udah ganggu ketenangan hidup orang. Kehidupan siapa yang gue hancurin? Lo harus mempertanggungjawabkan kebusukan lo ya. Gue nggak ngerti ini maksudnya apaan ya? Geledah rumah Ranti. Bapak! Ini rumah saya! Ketemu! Ini ketemu nih! Oh iya betul itu cincinnya. Ayo. Bu, ini bu cincinnya bu. Hah? Masih mau ngelak lo ya? Apa nih? Saya nggak tahu itu cincin siapa, Pak. Bener, Pak? Lu tuh bener-bener perempuan jahat ya. Udah ketangkep basah ngambil cincin Kinan adek gue. Lu masih mau ngelak juga? Bukan saya, bukan. Bapak, bukan. Tarik dulu! Ayo, jangan! Bersahabat dari kecil. Apa salah aku sama kamu? Apa salah Mas Himawan? Kalau kamu pikir kamu bisa ambil dia dari aku, kamu salah besar. Kinan, kamu jangan percaya apa yang diomongin sama dia. Maksud kamu apa? Gila kamu ya. Jadi apa yang udah aku kasih buat kamu gak ada artinya? Kinan, kamu jangan dengerin apapun yang diomongin dia sekarang. Kamu tahu nggak kenapa aku ambil cincin itu? Karena aku nggak rela kamu hidup bahagia. Aku nggak rela kamu nikah sama dia. Dia punya aku, bukan punya kamu. Bohong. Ini fitnah. Ranti, kamu jangan macam-macam ya. Kinan, kamu bener-bener, kamu jangan percaya omongan dia. Ranti, aku nggak pernah ngomong apa-apa sama kamu ya. Aku nggak pernah menjanjikan apapun sama kamu. Laki-laki brengsek ya. Ranti, nggak usah banyak ngomong loh. Lu harus bertanggung jawabkan perbuatan lo. Tempat lo adalah penjara. Ada anak baru tuh, lihat tuh. Kinan, kamu sekarang bisa hidup bahagia sama Himawan. Oke, aku terima kekalahanmu hari ini. Tapi ingat Kinan, kamu sudah bikin hidupku hancur. Suatu saat aku akan pulang untuk menghancurkan hidup kamu. Hancur. Mulai hari ini Bapak mengemban tugas negara menjadi seorang lurah. Terima kasih Pak. Selamat ya Mas. Moga-moga setelah menjadi lurah, Mas menjadi ayah yang semakin baik buat anak kita dan suami yang semakin baik buat Ibu. Pasti Bu. Aku akan melakukan ini untuk keluarga kita juga. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada saya. Dan saya berjanji, saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat di desa kita. Tak lupa juga saya ingin meminta kepada seluruh staf kelurahan untuk membantu saya, dan juga saya ingin partisipasi seluruh warga untuk membantu saya dalam hal mensukseskan seluruh program-program yang akan saya canangkan nanti. Gak tau malu, ngapain lo pulang? Lagi juga rumah lo udah dibakar sama warga. Lo pikir kampung ini masih mau nerima lo? Ya betul. Kamu share aja. Saya minta maaf tapi
Saya nggak akan berbuat macam-macam lagi, Bu. Saya cuma ingin kembali ke kampung saya. Ini kan rumah tempat saya dilahirkan. Kami udah nggak ada yang percaya sama lo. Iya betul. Ya benar. Lu semua udah ngapain sih? Hah? Emang lu kagak tahu? Tuh, lihat tulisan tuh. Bisa baca kagak lo? Mohon maaf, saya permisi sebentar. Ribut aja dari tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang, ini ada apa? Ranti. Iya, Mas. Ini saya. Kalau memang diizinkan, niatnya saya ingin tinggal lagi di kampung ini, Mas. Jangan, Pak. Perempuan ini sudah pernah mencoreng nama baik kampung ini. Jadi sebaiknya perempuan ini diusir, Pak. Usir aja, Pak. Bikin aib aja. Tenang dulu. Setiap orang punya masa lalu. Ada yang baik, ada yang tidak. Alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menerima orang yang dulu mempunyai kehidupan yang jahat, tetapi sekarang ingin kembali menjadi baik. Sebagai lurah yang baru di sini, saya memutuskan untuk menerima Ranti kembali tinggal di sini. Jadi sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, silakan kembali ke rumah. Oh, jadi selepas dari penjara kamu tuh sempet jadi TKW? Iya, di Hong Kong, Nan. Berarti kamu pulang bawa uang banyak? Alhamdulillah ada buat modal sih. Memang rencananya aku mau buka toko kelontong di sini. Pasti laku deh. Permisi ya. Jadi lurah tambah ganteng, Mas. Aku kangen sama kamu. Kalau gue mendingan belanja di sini deh, meskipun di sini kagak komplit deh, tapi mendingan belanja di sini daripada belanja di toko kelontong Ranti. No, najis gue belanja di toko kelontong Ranti. Meskipun di sini tokonya kecil, tapi yang jelas yang punya bukan mantan maling, mantan napi. Kalian pikir aku nggak punya cara apa buat narik perhatian kalian? Para warga, kalau belanja makanya di sini aja, kagak usah di tokonya Ranti. Widih, diskon 50% tuh. Ibu-ibu, ada diskon 50% tuh, Bu. Lumayan, bisa irit. Ibu-ibu, bapak-bapak ayo ke sini belanja. Diskonnya 50%. Semua produk gula, kopi, beras semuanya. Serius? Bener, Bu, diskonnya 50%. Semua produk bisa dipilih, ada beras, roti, semuanya ada di sini. Bung, diskon 50%. Kita gunain aja. Iya, Oke, betul. gimana? Iya, lumayan untuk tabungan uang belanja. Nah, tuh. Tapi Bu, walaupun program ini cuma 1 bulan, tapi 1 bulan ke depan ada program spesial. Apa tuh, Bu? Semua orang boleh ngutang. Jadi kan ya, Ibu nggak usah pusing-pusing mikirin belanja bulanan, bener nggak? Bisa dicicil. Kita beras 50 kilo. Iya. Ini baru uang mukanya, Pak. Ini banyak sekali. Itu sih belum seberapa lah. Kalau sampai Bapak berani keluarin izin tertulis pembebasan lahan itu, duitnya lebih banyak, Pak.
Tapi Ran, lahan yang kamu minta itu daerah penghijauan dan juga rumah penduduk. Loh, semuanya tergantung Pak Lurahnya dong. Kalau Bapak berani, rakyat juga ngikutin Pak. Takut mereka. Ingat Pak Lurah ganteng, duitnya banyak. Emangnya Pak Lurah mau jadi lurah miskin terus? Ranti hebat ya Mas. Baru sebentar buka toko kelontong, usahanya udah maju. Banyak loh pelanggannya dia. Tapi Ibu bersyukur banget. Warga di sini sepertinya udah bisa nerima Ranti lagi ya. Ya alhamdulillah deh kalau gitu. Ranti juga kelihatannya udah berubah jadi orang yang lebih baik loh Mas. Bagus loh kalau kayak gitu. Halo. Aduh, si ganteng tegas banget sih. Iya Pak. Ada apa ya Pak? Lagi ada Kinan ya sebelah kamu. Betul Pak. Ternyata si ganteng ini isti juga ya. Ikatan suami takut istri. Aku cuma mau bilang terima kasih sama kamu. Karena kamu, lahan hijau dan pemukiman warga sekarang sudah digusur. Maksudnya Pak? Aku gak akan lupa dong sama janji aku ke kamu. Aku akan kasih kamu bagian yang lebih besar. Kalau gitu kita ketemuan di kantor aja Pak. Emangnya kamu mau ketahuan terima kasus suap? Enggak kan? Malam ini aku tunggu kamu jam 8 di Hotel Mawar. Ada apa Mas? Kayaknya serius banget. Aku baru dapat telepon katanya ada rapat seluruh lurah-lurah di Jakarta. Rapatnya di Puncak. Ya, nginep dong. Ya, sepertinya begitu. Ya udah, Ibu siapin ya baju-baju Mas di sana. Iya. Ini banyak sekali, Ranti. Aku gak pernah bohong kan sama kamu? Kamu foto dulu dong. Dapat 200 juta loh itu. Ayo dong, foto. Senyum dong. 1, 2, 3. Oke. Bagus. Kamu tahu kan? Aku dari dulu mana pernah bohong sama kamu. Aku gak pernah bohong. Termasuk waktu aku bilang aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Dari dulu sampai sekarang sayang aku gak pernah berkurang sedikit pun juga. Aku tahu. Kamu juga masih sayang kan sama aku. Kamu tenang aja. Masalah Kinan sudah aku maafkan. Aku gak minta apa-apa dari kamu. Aku cuma mau kamu jawab. Kamu tuh sebenarnya masih sayang sih sama aku. Kalau boleh jujur, aku masih sayang sama kamu. Sabar ya sayang ya, tenang ya. Tahan dulu sebentar, nggak ada ayah soalnya. Bu Lurah, mau kemana Bu? Ini nganter si Bima ke dokter, panas badannya sakit. Pak Lurahnya kemana? Kok nggak nganterin Bu?
Bapak kan lagi rapat, nginep di puncak. Rapat apa, Bu? Setahu saya kemarin sudah ada rapat lurah sekecamatan, Bu. Dan lagian juga tidak mungkin diadakan di puncak, Bu. Barangkali ada undangan dari kecamatan, Bu. Ya, saya tidak tahu juga deh, Bu. Oke, Bu. Kalau begitu saya antar ke dokter aja, Bu. Oh, boleh. Makasih ya. Wah, kacau. Kalau Kinan tahu, bisa bahaya nih. Aku harus pergi. Kok pulang sih? Tadi kamu bilangnya apa sama Kinan? Kamu ke puncak kan? Kalau kamu pulang cepet ya ketahuan lah. Mendingan santai aja dulu di sini sama aku. Ya? Lupa belum foto buat kenang-kenangan. Foto dulu ya? Oke. Foto ya. 1, 2, 3. Kenyang dah kita habis makan. Ton. Itu kayak Pak Lurah. Masa iya sih, Kang? Tapi kok mesra banget ya, Kang ya? Iya sih. Tapi iya beneran tuh Pak Lurah tuh. Tapi kenapa dia sama perempuan lain ya? Atau jangan-jangan mungkin itu Bu Lurah kali. Udah ah, bukan kali, Kang? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Pak Lurah. Aduh, tak percaya tuh, Kang. Lu payah matanya ya. Kang, itu teh bukannya Ibu Lurah? Iya Bu Lurah. Samperin aja. Assalamualaikum Bu Lurah. Waalaikumsalam. Pak Lurahnya kemana Bu? Oh, Pak Lurah lagi rapat di puncak. Gak ada. Emang kenapa, Pak? Tadi itu aku lihat orang mirip banget sama Pak Lurah. Lagi keluar hotel sama perempuan lain. Berarti itu bukan, mirip doang ya. Jadi kamu udah gak percaya lagi sama aku? Loh, kok kamu jadi marah sih, Mas? Aku kan cuma nanya, kenapa orang-orang kelurahan satupun gak ada yang tahu kalau kamu rapat di puncak? Jadi kamu curiga? Aneh kamu, Mas. Aku ini kan cuma nanya. Kalau memang kamu rapat di puncak, kayaknya ada masalah. Aku khawatir. Ya, udah. Pusing ngomong sama kamu. Mas, bukan apa-apa. Soalnya Pak Firman tadi bilang katanya lihat Mas keluar dari hotel sama perempuan. Kalau kamu sudah tidak percaya lagi sama aku bisa menceraikan kamu kapan saja. Mas! Astagfirullahaladzim. Ada apa ini, kok ramai sekali sih, Pak? Aduh, Bu Lurah, mendingan lihat aja deh. Di situ ada pengumumannya. Gak nyangka banget beneran dah. Kinan, sebentar lagi kamu akan merasakan kehancuran seperti apa yang aku rasakan. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata
Jadi kalian semua tidak percaya sama saya? Maaf Pak, ini bukan masalah saya tidak percaya sama Bapak. Tapi ini masalah nasib warga yang rumahnya digusur. Semua warga membuat rumah sudah tidak layak lagi Pak. Dan ganti ruginya pun tidak sebanding. Salah saya di mana? Dari pertama, Bapak selalu melindungi warga Bapak. Tapi sekarang, masyarakat merasa Bapak sudah tidak peduli dengan mereka. Dengar ya? Saya lurah di sini. Saya yang paling berkuasa. Dan setiap keputusan, saya yang tentuin. Saya tahu, Pak. Diam kamu! Kamu pikir setiap keputusan yang saya buat, saya tidak pertimbangkan masing-masing? Iya. Udah untung saya ganti rugi. Coba kalau enggak. Ada apa? Maaf Pak, saya lancang Pak. Di luar sana lagi ada demo Pak. Ada apa sih? Siapa yang koruptor? Siapa yang penjina? Pak Lurah yang korupsi. Tega-teganya Pak Lurah ngancurin kehidupan warganya sendiri hanya untuk uang suap dari developer apartemen. Kamu jangan sembarang ngomong ya. Itu fitnah namanya. Pak Lurah nggak perlu berbohong lagi. Saya sama Kang Firman juga udah punya bukti kalau Pak Lurah itu suka korupsi dan berzina. Benar nggak Kang? Mana buktinya? Mana? Ini buktinya. Ngapain Pak Lurah ada di hotel bersama perempuan lain? Itu foto bohong. Itu rekayasa. Nanti maksud kamu apa ini? Santai kali Pak Lurah. Tenang. Kamu kan yang sengaja menyebarkan foto-foto ini? Ayo ngaku. Itu foto dari handphone kamu. Handphone yang mana? Kamu jangan bohong ya. Aku tahu sekarang. Ini semua permainan kamu kan? Kamu nih gimana sih? Kamu tuh lurah di sini. Kalau kedengeran orang gimana? Kamu! Kamu sengaja kan menyebarkan foto-foto itu? Dan kamu juga sengaja bilang ke semua orang kalau aku ini terima suap. Iya, ngaku nggak? Lepasin! Lepasin! Jadi apa? Pak Lurah ini keterlaluan ya. Pak Lurah coba ngerayu-rayu saya. Saya ini temannya Kinan, Pak. Sahabatnya. Ngomong apa kamu ya? Ini sekarang Pak Lurah mau ngajakin saya kabur nih. Pak Lurah jangan gitu dong, Pak Lurah. Pak Lurah tuh harus insaf. Sadar, Pak Lurah. Jangan sembarangan ngomong kamu. Lepasin. Pokoknya Pak Lurah harus mempertanggungjawabkan kesalahan Pak Lurah. Iya benar. Insaf, Pak Lurah. Mempertanggungjawabkan apa? Saya nggak salah. Surat penangkapan? Pak Himawan telah melakukan tindakan korupsi atas rumah dan daerah hijau. Kami sarankan secepatnya Ibu harus mengosongkan isi rumah ini sekarang juga. Ya Allah, Pak. Suami saya saja belum pulang. Saya aja masih cari-cari suami saya di mana. Mohon maaf, Bu. Rumah ini akan kami sita. Disita? Pak, rumah ini ada sebelum suami saya jadi lurah. Kami hanya menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ibu, kami beri waktu secepatnya untuk mengosongkan rumah ini. Kalau gitu, saya permisi. Astagfirullahaladzim, Mas Himawan. Kerja kamu hebat, Ton. Luar biasa. Selanjutnya apa, Bu? Kamu cari Himawan. Jangan sampai dia kabur terlalu jauh. Oke, Bu. Saya permisi dulu. Himawan. Kamu pikir kamu bisa kabur dari aku?
kamu harus jatuh ke dalam pelukanku. Supaya Kinan hancur sehancur-hancurnya. Dan supaya dia tahu rasanya kehilangan orang yang paling dia sayang. Ayo sayang. Bima ngantuk. Kita istirahat di sana ya. Ayo. Kita di sini, Bu. Bima takut. Yang penting kita nggak kehujanan ya sayang ya. Bima mau ke rumah kakek. Iya, besok kita ke rumah kakek ya sayang ya. Sekarang Bima tidur dulu. Ya, Bobo. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan. Lindungilah suami hamba Mas Himawan. Apabila dia memang bersalah, beritahu apa yang salah itu adalah salah. Dan apa yang benar adalah benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya ampun Kinan, kok bisa jadi kayak gini sih? Aku gak tahu Ranti. Aku ini dosa apa sampai dihukum Allah sampai seperti ini? Ya sudah, sekarang kamu ajak anak kamu keluar dari gubuk ini, oke? Bu, katanya kita mau ke rumah kakek. Tadi kan aku sudah bilang, kamu ajak anak kamu. Kamu tinggal di rumah aku aja, ya? Dan aku juga ngerti, kamu pasti butuh uang buat kamu dan anak kamu. Makanya aku udah pikirin kamu bisa kerja di toko aku, oke? Kamu serius, Ranti? Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lura sama Kinan mau kemana? Mulai hari ini, Kinan bakal tinggal di rumah saya. Ya namanya juga sahabat dari kecil ya. Kalau dia susah, saya juga ikutan susah. Ya Allah. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bu Lurah ya. Amin. Ya udah saya pulang dulu ya. Mari. Iya. Iya. Diam kalian! Jangan salahkan kami kalau sampai ada jatuh korban. Kami semua siap mati demi tanah kelahiran kami. Ya, ngerti lo? Ya, jangan coba-coba. Teman-teman, serang! Bapak ini siapa ya? Kami dari pihak developer. Siap meratakan tempat ini. Ini surat perintahnya. Saya lihat surat. Jangan! Surat ini tidak sah! Setiap penggusuran harus ada surat izin langsung dari gubernur. Ini sama aja seperti tindak kriminal. Dan Bapak bisa dipenjarakan. Sekali lagi Bapak maju merusak kampung kami, saya pidana.
Ini untuk anak-anak yatim dan warga yang kurang mampu di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdulillah lah Bu, ini kan hasilnya dari toko kelontong. Yang beli kan ibu-ibu juga. Semoga Allah membalas kebaikan Bu Ranti dengan berlipat ganda. Amin, amin. Ya rencananya sih ke depan saya mau buat bimbingan belajar untuk anak-anak yang tidak mampu. Supaya anak-anak kita makin pintar di sini. Ranti itu memang baik banget. Dia itu benar-benar mikirin warganya, ibu-ibu ya. Kalau saja kita punya pemimpin sebaik Bu Ranti. Ibu. Saya jadi punya ide. Gimana kalau misalkan Ranti ini kita angkat jadi Bu Lurah. Kita ngomong sama camat. Lagian lurah kita yang sekarang itu kan pejabat sementara. Benar ya, benar ya. Tuh Ranti jadi Bu Lurah ya. Insya Allah ya. Wah, cocok sekali. Makasih Pak. Ternyata jadi lurah itu modalnya nggak usah banyak Pak. Sekarang waktunya ngeruk uang yang banyak, ya nggak? Ya. Ya Pak, gini. Sekarang kan saya sudah jadi lurah nih. Bapak nggak perlu takut. Tuh lahan itu sebentar lagi disamaratain sama tanah. Warga udah kasih imbalan yang minim aja lah, seminim-minimnya. Penting kita dapat uangnya yang banyak. Iya nggak? Kalau ada warga nih yang ngelawan, nggak usah takut, bebas aja. Roti, jus, garam, sama samponya ada semua ya Bu ya? Iya. Ini, makasih. Iya, sama-sama. Makasih ya Bu. Gimana Rin? Lumayan Ran, banyak yang beli. Ranti. Gue udah jadi Bu Lurah, lu panggil gue Bu Lurah dong. Iya Bu Lurah. Gini ya, pokoknya mulai hari ini gak boleh ada yang ngutang di warung gue. Kalau gak ada yang mampu bayar, lu bungain lah 25%. Kalau masih belum bayar juga, lu tagihnya paksa, kasarin aja gak apa-apa, ya? Tapi Ran, Bu Lurah. Iya Bu. Iya Nak. Masya Allah, Bima. Kamu kenapa? Sakit Bu. Ya Allah, badan kamu panas banget. Kita ke dokter ya. Lu gak lihat sekarang udah jam berapa? Masih tidur aja lu. Bukan tidur Bu Lurah. Ini Bima sakit. Terus, kalau anak lu sakit gue kesian, iya. Terus lu gak kerja gitu? Kerja lu gak lihat cucian udah numpuk? Tapi Bima, saya izin urusin Bima dulu ya. Terus rumah gue gimana gak lu urusin? Dengar ya Kinan, gak ada yang gratis di dunia ini. Ingat, lu cuma numpang. Kerja dong. Cuciin baju gue. Cuci, buruan. Udah, ntar aja anaknya. Nah, buruan. Lu tuh lupa siapa? Lu tuh babu gue. Babu di mana-mana bangun tidur langsung kerja, nyuci, ngepel, bikinin sarapan buat gue. Ngomong kaki. Siapa lu? Maaf Bu, saya pasti kerjain semua. Tapi sekarang saya perlu ke puskesmas. Bima sakit. Lu pikir gue peduli sama Bima? Iya. Ingat lu ngomong sama siapa nih? Lu ngomong sama Bu Lurah. Staf di kantor gue aja gak ada yang berani sama gue. Apalagi babu kayak lu. Kerjain buruan. Pokoknya gue gak peduli ya. Sarapan sekarang juga. Bu. Astagfirullahaladzim. Kinan! Iya Bu. Lu dari tadi ngapain sih? Nyuci kan? Lu dari tadi nyuci belum kelar-kelar. Nih, lu lihat. Lu lihat. Ada makanan gak tuh?
Ada makanan nggak? Dia tadi kan gue bilang buat sarapan. Maaf Bu, ini nyucinya sebentar lagi selesai kok. Nanti saya buatkan nasi goreng ya. Ini buat Ganjel, udah saya buatkan kopi. Panas nggak? Hah? Dingin kan? Lo pikir gue mau apa kopi dingin? Buatin gue sarapan sekarang. Maaf Bu, Bu Lurah, kalau boleh nanti saya izin ke puskesmas ya. Nggak usah ke puskesmas. Rencananya kantor pusat akan menurunkan dana secepatnya supaya kantor ini cepat direnovasi. Itu anggaran yang diajukan. Saya rasa 550 juta sudah cukup, Bu. Saya rasa sih kurang ya. Kurang? Kita tuh kalau mau minta dana minimal 1 M, Pak. Pemerintah pusat tuh dananya banyak. Lagi Bapak nggak malu apa kalau kantor kelurahan dibangun sederhana? Benar sih, Bu. Bapak tolong buat anggaran ulang. Nanti kasih lagi ke saya. Minimal 2,5 M lah. Apa budgetnya nggak kegedean, Bu? Ya enggak lah. Baiklah, akan kami revisi lagi. 2,5 miliar. Biaya bangunannya paling cuma 550 juta. Yang 2 miliar masuk kantong gue. Saya dengar tokonya Ibu ramai ya? Ada apa ya? Katanya sih tokonya belum buka. Saya permisi dulu. Oke. Makasih ya, Pak. Ini pasti si Kinan nih. Pasti anaknya sakit lagi. Puskesmas lagi. Halo? Puskesmas? Ya nih, saya Bu Lurah nih. Saya minta tolong puskesmas ditutup sekarang juga ya, Bu. Udah Ibu nggak usah banyak tanya, nanti saya jelasin. Pokoknya puskesmas harus tutup. Sekarang ya, Bu ya? Oke, makasih. Permisi. Iya, Bu. Anak saya sakit, mau periksa ke dokter ada kan? Maaf Bu, sudah tutup. Apa? Puskesmas tutup? Ini perintah dari Bu Lurah. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih, Bu? Biasanya sih mau ada inspeksi mendadak. Permisi, Bu. Tenang. Gimana rasanya jadi buronan? Gak enak ya? Aku bisa membersihkan nama kamu. Dan aku jamin kamu gak akan masuk penjara. Kenapa sih? Kenapa kamu melakukan ini sama aku? Aku cinta sama kamu. Kamu tahu kan? Dari awal sampai sekarang aku gak pernah berhenti sayang sama kamu ya. Aku akan lakuin apapun juga. Termasuk rebut kamu dari Kinan. Aku gak nyangka ya. Ternyata kamu... Terserah kamu. Kamu mau milih untuk terima aku dan bebas dari penjara, atau kamu mau menolak aku dan ya masuk penjara pastinya ya. Gimana? Masuk penjara itu gak enak. Serem. Aku yakin kamu masih cinta sama aku. Dan aku yakin kamu cukup pintar buat keputusan. Saya kebetulan lewat, Pak. Dan saya curiga sama perempuan ini. Soalnya
masih siang seperti ini, warungnya sudah tutup. Bangun sayang, bangun sayang, Mima, Mima, Mima bangun, Mima bangun sayang, bangun sayang, Mima bangun, Mima bangun. Enak aja Bu Lurah. Insya Allah lah. Namanya juga niat baik kan? Doain aja ya Bu. Iya ibu-ibu, kita berdoa ya untuk Ibu Lurah kita yang baik hati. Semoga ibadahnya lancar dan pulangnya menjadi haji yang mabrur. Makasih ya. Assalamualaikum. Nih gue Ranti. Iya Bu Lurah. Nat, lu tutup tokonya sekarang juga ya? Loh ini kan masih siang Bu. Takutnya masih ada yang mau beli. Toko-toko gue terserah dong, gue mau nyuruh apa? Iya baik Bu. Gini, sekalian lu bawa beras 5 liter, minyak, kopi, susu, gula, pokoknya semua keperluan rumah tangga ya. Itu buat di rumah Ibu? Iyalah buat rumah gue. Masa rumah lo? Bukan udah gak punya rumah. Bukan gitu Bu. Masalahnya kemarin kita baru stok barang di rumah. Banyak juga yang belum terpakai. Nanya-nanya terus ya. Pokoknya tutup tokonya sekarang. Baik. Kamu maling ya? Bukan Pak, saya pegawai di sini kok. Ini kan masih siang, belum waktunya tutup kan? Barang-barang sebanyak ini mau dibawa kemana? Kamu pasti maling, ya kan? Ayo ngaku. Ada apa-apaan sini? Saya kebetulan lewat Pak, dan saya curiga sama perempuan ini. Soalnya masih siang seperti ini, warungnya sudah tutup. Terus dia bawa barang-barang yang sebanyak ini nih. Ya saya curiga kan kalau dia maling. Elah, dia masih Kinan, karyawannya Bu Lurah. Tahu, seuzon aja. Udah begini aja Pak, biar semuanya jelas. Coba Bapak telepon Bu Lurah. Bener nggak dia minta barang-barang ini? Ih, coba lu telepon deh ya. Coba telepon dulu deh. Halo? Halo? Bu Lurah, maaf, ini teh Anton Bu. Oh iya Pak Anton, ada yang bisa saya bantu? Mau nanya, kebetulan kan tadi lewat sini, tokonya Ibu. Kok Kinan nutup sesiang-siang ini ya Bu ya? Apa benar Ibu Lurah yang menyuruh? Enggak Pak, saya nggak pernah merintah apa-apa. Kinan kenapa ya Pak ya? Apa jangan-jangan? Aduh, ternyata Bapak ini benar ya? Kamu yang bohong Kinan, kamu yang mau mencuri ya? Udah yuk, bawa aja kan itu. Bawa. Ini Bu Lurah yang suruh Pak. Bukan. Bu Lurah itu orang yang baik, Kinan. Lu malah nyolong tokonya. Demi Allah, saya bukan maling. Ada apa nih? Ada apa? Dia ini yang nyolongin tokonya Ibu Lurah. Orang yang udah nolong, orang yang udah nolong dia. Ayo
saksinya. Saya yang melihat tuh. Ini buktinya. Ada apa ini? Ibu, tolong dijelasin pada mereka kalau ibu yang menyuruh saya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kinan, kamu tega banget ya fitnah saya. Ibu. Lo masih bisa ngomong gitu, Kinan? Udah lu colong tokonya, sekarang lu fitnah Ibu Lurah. Ya, Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tega-teganya dia memfitnah Ibu Lurah kita yang baik hati ini. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita bawa dia ke kantor polisi aja, Bu. Jangan. Gini, saya sudah maafin dia. Saya udah ikhlas. Kita nggak usah memperpanjang masalah ini ya. Tapi dia udah ngelakuin kejahatan, Bu. Ya saya tahu, tapi saya sudah ikhlas, saya udah ridho. Ya mudah-mudahan aja ini semua jadi ada pelajarannya buat kita ya, Pak. Astagfirullahaladzim, bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu Lurah kita ini emang baik hati sekali orangnya ya. Saudara-saudara semua, mari kita doakan Bu Lurah kita yang baik hati ini. Semoga selalu mendapat berkah, panjang umur, dan juga segera dikabulkan keinginan beliau untuk naik haji. Amin ya Allah. Ya sudah, sebaiknya kalian bubar saja. Biar nanti urusan Kinan saya yang hadapi, ya? Iya Bu Lurah, udah cabut. Awas lu. Malim. Bu, tolong, Bu. Ya sudah, sekarang kamu jangan nangis. Mau dijelaskan sama mereka, Bu. Tolong, mau dijelaskan. Ibu, tolong. Ya udah, kamu sekarang nggak usah nangis, ya? Ibu, tolong. Ibu, aku maaf ya Allah. Kenapa kamu tega melakukan ini semua sama aku, Ranti? Aku salah apa sama kamu, Ranti? Aku selalu berusaha buat berbaik-baik sama kamu, Ranti. Kita akan bersahabat dari kecil. Sahabat itu nggak akan ngerebut pacar sahabatnya sendiri. Ya, aku nggak pernah ngerebut pacar kamu. Sebelum Himawan nikah sama lo, dia tuh pacarannya sama gua. Gua udah kasih semuanya, termasuk kegadisan gua. Dia milih kawinnya sama lo kan, ninggalin gua. Lo pikir gua nggak sakit hati apa? Hah? Sekarang gua bakal hancurin hidup lo. Dan ingat satu lagi, gua bakal buat Himawan jadi milik gua. Ingat ya, ngerti kan? Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu bagi hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba tidak tahu apa yang harus hamba perbuat. Ya Allah. Siapa itu? Woi! Mau maling tuh! Ajar tuh! Woi! Mampus lo berani-beraninya maling di sini. Rasain tuh. Kinan. Kang. Aduh, Kinan ini gimana nih? Gue jadi nggak enak. Kang,
Ya bagaimana tuh, Kang? Aduh. Ini bukan maling. Masuk. Pak. Ya Allah, aku gak kuat lagi ya Allah. Cobaan yang kau berikan ini terlalu berat untukku. Apa yang ibu curi? Tidak tahu apa yang ibu curi. Kalau ibu tidak pencuri, kenapa mereka semalam menangkap ibu, terus dibawa ke sini? Terus terang, saya juga nggak tahu, Pak. Tolong jelaskan pada kami tentang kejadian semalam. Pak Herman, siap Dan. Saya mau mengantar istri saya, Pak. Siap Dan. Kinan? Sandra, astagfirullahaladzim. Kinan, Masya Allah, Kinan, kenapa jadi gini, Nan? Ada apa, Nan? Aku nggak bersalah, Sandra. Aku bukan orang jahat. Saya nggak bersalah. Kinan, kamu aman di sini. Polisi nggak bisa tahan kamu tanpa barang bukti, ya. Ranti itu benar-benar keterlaluan. Benar-benar berhati iblis. Tega-teganya dia begitu sama sahabatnya sendiri. Udah, Sandra. Mungkin aku yang salah. Aku nggak pernah tahu kalau Ranti juga suka sama Mas Himawan. Kalau aku tahu dia suka sama Mas Himawan, aku rela melepas Mas Himawan buat dia. Enggak, Nan. Kamu tuh nggak salah. Yang salah itu Ranti. Dia yang jahat. Udah deh, gini aja deh. Pokoknya di atas ada tempat tinggal untuk kamu. Dan mulai besok, kamu bisa mulai bekerja di kantor travel untuk aku ya. Nanti kalau kamu sudah benar-benar tenang, bulan haji aku akan ajak kamu naik haji bareng aku ya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih, Sandra. Kinan mau naik haji. Iya, Bu. Kinan tuh sekarang lagi di penjara. Orang berkasnya aja udah masuk kok ke kejaksaan. Bentar lagi dia pasti dipenjarakan. Enggak, Bu. Kinan sekarang hidupnya udah senang. Dan dia kerja di travel. Ini alamat travelnya. Permisi, Bu. Oh, oke. Sandra yang jadi penyelamat Kinan. Dia pikir gampang keluar dari cengkraman aku. Mas Himawan, Kinan, Mas, kemana aja selama ini? aku harus kabur, Kinan. Polisi cari-cari aku. Aku nggak mau di penjara. Mas, ada yang Mas perlu tahu. Apa? Bima, Udah. Ceritain nanti aja. Sepulang kamu kerja, kamu ikut aku ya. mana? Udah, kamu ikut aja. Ini rumah siapa, Mas? Kok sepi sekali? Ini kontrakan aku.
Kamu tahu kan, aku dicari-cari sama polisi. Makanya aku cari kontrakan yang sepi, jauh dari tetangga. Mas, sebenarnya ada yang harus aku kasih tahu ke Mas. Soal apa? Soal Bima, Mas. Kenapa, Bima? Bima udah gak ada. Maafin aku ya, Mas. Aku gak bisa jaga Bima. Sudahlah, Kinan. Urusan nyawa itu urusan Tuhan. Iya, Mas. Tapi aku ibunya. Sabar, kita harus ikhlas. Udah cukup dramanya. Udah beres dramanya. Nanti Kinan, kamu pikir bakal gampang lepas dari cengkraman aku? Gak akan semudah itu. Sebelum aku lihat kamu benar-benar menderita, kalau perlu kamu mati sekalian deh ya. Aku gak akan lepasin kamu. Silahkan kamu kabur kemanapun juga, aku pasti nemuin kamu. Mas. Kinan, aku punya kejutan satu lagi buat kamu. Aku tahu di mana pantasnya kamu buat tinggal. Ikut aku yuk. Mas, udah ikut. Apa sih Ranti? Aduh Ranti, mau apa sih? Ya Allah. Diam. Tuh, gue bantuin tuh ngejeritnya. Lu mau teriak sekenceng apapun gak akan ada yang dengar di sini. Ranti, ya ampun Ranti, soalnya aku udah gak kuat lagi. Ranti, tolong aku Ranti, aku udah gak kuat lagi. Waktu dulu gue diarak sekampung, lu kesian gak sama gue? Hah? Lu nolongin gue gak? Enggak kan? Lu tuh emang jahat ya. Lu tuh gak pernah seneng ngeliat gue seneng. Makanya lu rebut imawan dari gue kan? Iya kan? Sekarang gue mau naik haji, lu ikut-ikutan mau naik haji. Ayo Mas. Mas, jangan pegang-pegang. Mas. Ya gue. Sayang, aku udah buatin susu buat kamu. Masih. Sebentar ya sayang ya. Sayang, kamu tau gak sih, aku tuh seneng banget sama kamu. Aku bahagia, aku makin cinta, makin sayang sama kamu. Aku juga makin sayang sama kamu. Lupa, kita kan sekarang punya piaraan nih. Halo Kinan. Lapar ya? Sebentar ya, aku punya sesuatu buat kamu. Bentar ya. Tapi maaf ya, adanya cuma itu aja. Makanan sisa. Makan ya, nanti sakit. Sayang, piarannya udah dikasih makan. Sekarang aku mau mandi dulu, mau siap-siap. Mau jadi lurah yang baik. Ayo, ikut dong. Yuk.
terus ya, Kinan. Maafin aku ya, Kinan. Aku selama ini salah sama kamu. Aku sirik sama kamu, Kinan. Apa aku harus bersimpuh di kaki kamu ya? Jangan Ranti. Kamu nggak usah bersimpuh. Tapi kalau kayak gitu kamu nggak akan percaya sama aku. Aku percaya kok. Aku yakin pasti di dalam sana masih ada Ranti yang baik. Ranti yang dulu sahabatku. Benar, kamu maafin aku. Kamu tulus. Makasih ya, Ranti. Wah. Lagi-lagi Bu Lurah nyelamatin si Kinan. Kinan, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Kang, akhirnya teh Bu Lurah juga yang nemuin si Kinan ya? Iya si Kinan, udah ada orang nyariin lu dari seminggu lalu tuh. Tuh, orangnya ada di bekas rumah kamu tuh. Chandra, saya tahu kamu sudah mendengar dari Kinan. Saya menyesal. Tadi juga saya sudah minta maaf sama Kinan. Maafin saya ya. Saya pengen persahabatan kita kayak dulu lagi. Maafin. Aku senang dengarnya. Aku senang ternyata kita masih bersahabat lagi. Kinan, mulai hari ini kamu bisa menempati rumah kamu lagi. Aku sudah membayar rumah kamu. Kapanpun kalau kamu ada rezeki, kamu bisa cicil harga rumah itu ke aku. Kapanpun kamu mau, ya? Seriusan? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Hei, Kak Mak. Aduh. Siapa tuh? Siapa? Kayak bukan orang sini. Iya. Pak. Bapak ini siapa ya? Saya ini dukun. Pak, Bapak teh dukun naon? Dukun pijet, dukun beranak, apa dukun santet? Saya ini dukun ngepet. Ngepet. Kalau kalian mau, saya bisa. Mau pakai tuyul, babi ngepet, atau ngipri, saya bersedia. Tapi apa hubungannya nih Pak ya? Maaf ya, Bapak malam-malam ada di sini. Nemuin klien saya, namanya Bu Kinan. Dia itu kepengen kaya, banyak duit, mau naik haji. Kinan mau naik haji dengan cara ngibri. Astagfirullahaladzim. Oke, kalau gitu, saya permisi dulu. Iya Pak.
Astagfirullahaladzim, Kang. Itu nggak bisa dibiarin, Kang. Oh, dosa besar itu. Nek hajinya ngibrik. Nggak bener tuh. Ini mah bukan persoalan sepele lagi atau Ibu. Tapi rasanya kalau Kinan itu ngipri, saya nggak percaya ya. Itu pasti fitnah tuh, Pak. Kita di sini semua sebagai saksinya. Beneran, Bu. Orang kemarin kita itu ngeliatin yang namanya dukun itu, Bu. Kita ketemu. Udah gitu, malam berikutnya kita juga lihat dengan mata kepala sendiri kalau dukunnya itu nyiramin air bunga di sekitar rumahnya Kinan. Apa itu bukan ngipri, Bu? Masya Allah. Kita di sini semua nggak mau desa kita tercemar hanya karena ada orang yang meraup kekayaan dengan cara ngipri. Bener, Bu. Oke. Tenang. Gini. Taruhlah si Kinan ini memang ngipri. Terus ruginya apa buat bapak-bapak sama ibu-ibu? Ya jelas ada atuh, Ibu. Yang saya tahu kalau orang ngipri itu pasti membutuhkan tumbal. Kita nggak mau nanti jadi tumbal di sini, Bu. Saya tahu, Bu, kalau Kinan itu emang temannya Ibu Lura dari kecil. Nah, kalau emang Ibu Lura nggak bisa menanganin ini, biar kita aja sama warga yang nanganin, bener nggak, Bapak-Bapak? Iya, Bu. Kinan, keluar lo. Gue tahu lo ada di dalam. Kalau lo nggak keluar sekarang, gue sama warga ini bakalan bakar rumah lo. Bakar. Lo kira nek aja dengan cara ngipri bagus, Kinan? Nggak diterima sama Tuhan, lo pikir pakai otak. Bakar. Kinan, dengar Kinan ya. Dengan lo ngipri, lu berarti ngikutin setan. Ikut setan berarti lu ikut api. Jadi kita bakar aja dong, bareng-bareng rumahnya. Oh, bakar aja! Bakar, lempar gua apinya! Bakar. Fitnah apa lagi ini? Ya Allah ya Rabbi, api! Pagi, Bu. Pagi. Belum dapat kabar, Bu. Kinan di mana? Justru itu, Bu. Saya coba cari ke sana ke sini. Gak ketemu. Sudahlah, Bu, nggak usah dicari-cari lagi. Ibu sudah terlalu baik sama Kinan. Lebih baik Ibu sekarang fokus memikirkan kampung kita. Ibu lagi hamil ya? Iya. Ibu bisa aja belum punya suami udah hamil. Ibu kena ya sama saya. Iya nggak tahu nih Bu, akhir-akhir ini lapar mulu. Jadi dia makan terus. Oh. Ya udah saya masuk dulu ya. Iya, Bu. Percuma, Mas. Aku udah minum jamu berkali-kali, tetap aja kandunganku nggak gugur. Nggak ada cara lain. Berarti kamu harus menikah sama orang lain untuk menutupi kehamilan kamu. Bodoh kamu ya. Maksud kamu aku harus nikah sama kamu, iya? Mantan lurah yang sekarang jadi buronan. Terus kamu membesarkan perut kamu, hah? Terus kamu datang ke kantor dan kamu segini gini, iya? Hah? Terus gimana lagi? Gak ada cara lain. Kamu harus menggugurkan kandungan kamu. Udah, kamu gak usah banyak tanya. Kandungan kamu harus digugurin. Cuman dukun ini doang yang bisa. Kalau kamu nggak hamil, orang-orang semua tidak akan menuduh kamu sebagai penzina. Anggarannya sebulan yang lalu kan sudah turun. Tapi kok belum ada realisasi untuk pembangunan renovasi kantor kita ya? Pak Yanto yakin anggaran dari pusat sudah turun? Yakin, Pak. Pak Camat itu ngasih cek ke Bu Lurah. Di depan mata saya, Pak. Tapi bagian keuangan kita belum pernah menerima anggaran sebesar 2,5 miliar itu, Pak. Kalau benar Bu Lurah sudah menerima uang 2,5 miliar itu dan tidak bisa menunjukkan ke kita sekarang, sudah berarti uang itu dimakan Bu Ranti.
Hari ini kita harus rapat. Rapat apa ya? Rapat anggaran pembangunan renovasi kantor kita, Bu. Waktu di kantor camat, saya lihat sendiri, Bu. Ibu menerima cek dari Pak Camat. Dan uangnya belum masukkan ke dalam keuangan. Sekarang mana uangnya, Bu? Udah 1 bulan lamanya, Bu. Ibu. Ya Allah. Bu. Bu Ranti. Ini Bu Ranti bangun, Bu Ranti. Ibu. Ya Allah. Bu Ranti. Bu Ranti. Ya Allah. Ini Bu Ranti pingsan. Cepat panggil dokter. Cepat. Ya Allah, Ibu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Gimana, Bu? Ini, Bu? Ya, Bu. Ya, kalau dalam keadaan hamil, seperti itulah. Hamil? Bu Lura sekarang ini lagi hamil. Hamil sama siapa, Dok? Ya tentunya sama suaminya lah. Bu Lura nggak punya suami, tapi kok bisa hamil? Ibu sudah melakukan perzinahan, Bu. Terus gimana, Bu? Dengan uang yang 2,5 miliar, apa Ibu sanggup mempertanggungjawabkannya? Ya Allah, nggak disangka ya, Bu Ranti. Bu Lura? Bu Lura, Bu Lura, kemana, Bu? Kemana? Jangan lari, Bu! Mana tanggung jawabannya, Bu? Ranti! Ranti! Sini! Ayo ikut! Bu Lura! Jangan lari! Jangan lari, Bu! Bu, gimana dengan pertanggungjawaban Ibu, Bu? Buruan, Bang. Dia malah naik motor. Aduh. Gimana dong? Udah kita balik aja kantor. Ayo! Ayo! Tempat apa ini, Wan? Udah kamu gak usah banyak tanya. Kandungan kamu harus digugurin. Cuman dukun ini doang yang bisa. Kalau kamu gak hamil, orang-orang semua tidak akan menuduh kamu sebagai penzina. Dan aku mau tanya, uang 2,5 miliar itu sisanya masih kamu pegang kan? Nah, dengan sisa uang itu, kamu bangun tuh gedung kelurahan. Kamu renovasi. Jadi tidak banyak orang yang tanya. Kalau masih banyak yang tanya, kamu sumpel satu persatu pakai uang. Ayo Bu, cepetan Bu. Ibu udah. Ranti. Jangan gerak! Gerak kalian! Maafin aku. Aku salah. Gina baik. Aku jahat. Keburukan Kinan. Fitnah aku. Ranti! Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Lu tuh lupa ya siapa? Lu tuh babu gue. Babu di mana-mana bangun tidur langsung kerja, nyuci, ngepel, bikinin sarapan buat gue. Ngongkang-ngongkang kaki. Siapa lu? Maaf Bu, saya pasti kerjain semua. Tapi sekarang saya perlu ke puskesmas. Bima sakit. Lu pikir gue peduli sama Bima? Iya. Ingat lu ngomong sama siapa nih? Lu ngomong sama Bu Lurah. Staf di kantor gue aja nggak ada yang berani sama gue. Apalagi babu kayak lu. Kinan, saya dan seluruh warga di sini minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu karena selama ini kita selalu kemakan fitnahnya Bu Lurah. Gak apa-apa Pak Firman. Kamu tega banget ya fitnah saya. Ibu, lo masih bisa ngomong gitu Kinan? Udah lu colong tokonya, sekarang lu fitnah Ibu Lurah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tega-teganya dia memfitnah Ibu Lurah kita yang baik hati ini. Astagfirullahaladzim. Waktu dulu gue diarak sekampung, lu kesian gak sama gue? Hah? Lu nolongin gue gak? Enggak kan? Lu tuh emang jahat ya. Lu tuh gak pernah seneng ngeliat gue seneng. Makanya lu rebut imawan dari gue kan? Iya kan? Sekarang gue mau naik haji, lu ikut-ikutan mau naik haji. Ayo Mas. Mas. Jangan pegang-pegang. Mas. Udah gue. Dan ingat satu lagi. Gua bakal buat Himawan jadi milik gua. Ingat ya. Ngerti kan? Ngepel, berbikin. Pokoknya Pak Lurah harus bertanggung jawab. Ini saja suami saya saja. Apa? Tenang, tenang. Tenang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian. Udah. Karena lu udah ganggu ketenangan hidup orang.